Selain katanya abang itu Mossad, agen Israel, anehnya pasti Intel Israel. oh. Mossad. 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 Bang Oni Mossad. Saya sendiri tentunya angkat topi terhadap mereka karena apa yang mereka lakukan itu untuk menjaga keamanan di Gaza. Iya kan? Dan saya katakan bahwa silahkan ditanyakan, apapun pertanyaan silahkan ditanyakan. Tapi saya katakan bahwa sedekah dakwah Quran ke Syiar Quran Project aja. Pulang dengan bahagia. satu-satunya warga asing di dunia, orang Indonesia Bang Onim, yang sangat bebas untuk beraktivitas dari ujung ke ujung. Dari timur ke barat. Otomatis kan dari pihak pejuang Palestina kan melihat bahwa ini wilayah kami loh. Kok selamat? Orang luar loh. Iya, ini orang asing loh. Warga negara Indonesia yang aktivitasnya itu lalu lalang jam berapapun, siang malam. Dan ada warga Gaza itu mengatakan bahwa ini tidak mungkin datang ke Gaza dengan tidak punya rencana atau misi tertentu. Pasti Intel Israel. Mossad. Mossad. Bang Oni Mossad. Dan itu saya dengar langsung. Dengar langsung dari telinga yang disampaikan oleh warga Gaza. Yang pertama, yang kedua, pada saat Bang Onim live di Instagram atau TikTok. Bang Onim punya TikTok, followersnya orang Palestina, Gaza dan tepi barat. Mossad. Itu mereka sampaikan Mossad. Tapi saya bilang ke mereka bahwa silakan disampaikan seperti itu karena mereka belum tahu siapa Bang Onim. Kenapa sebagian dari warga Gaza itu menyampaikan Bang Onim Mossad? Karena seperti itu, dalam situasi Gaza di blokade dan sangat sensitif banget dan dikuasai oleh pejuang Palestina Izzuddin Al-Qassam, Syuhada Al-Aqsa, Jihad Islami, Jabhat Sya'biyah. Tapi kok ada warga asing ini loh, mata sipit, berada mondar-mandir di situ. Paham dong maksudnya, iya nggak? Dan itu mohon maaf, untuk menjadi Bang Onim seperti ini, itu tidak mudah seperti yang teman-teman bayangkan di Indonesia. Harus ditangkap dulu, harus diinterogasi dulu, harus kameranya dan handphonenya diambil dulu, harus dipanggil dulu, harus didudukin dulu, dan itu memang resmi diinterogasi. Bang Onim itu awal-awal ya, sampai sebelum terjadi peperangan pun sama diinterogasi. Karena saya sendiri tentunya angkat topi terhadap mereka karena apa yang mereka lakukan itu untuk menjaga keamanan di Gaza, iya kan? Dan saya katakan bahwa silahkan ditanyakan, apapun pertanyaan silahkan ditanyakan. Tapi saya katakan bahwa sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Saya punya ID card kedutaan RI Jordania. Saya punya punya paspor Indonesia. Saya punya surat resmi dari otoritas Palestina di tepi barat. Dan saya punya ID card VVIP Gaza. Jadi Gaza tahu siapa Bang Onim, tepi barat tahu siapa Bang Onim, otomatis Israel tahu, Jordan juga tahu, Mesir juga tahu. Mereka langsung paham, mohon maaf, dan mereka langsung merangkul Bang Onim, kata mereka, Masya Allah, mohon maaf kalau kami keliru. Tuduhan yang nggak terbukti. Ya saya sendiri saya katakan itu wajar banget. Selamat, aman gitu. Benar. Tapi wajar banget dalam situasi seperti itu. Otomatis kan mereka sudah punya pengalaman dong. Sebelumnya ada warga asing yang datang ke terowongan mungkin untuk meletakkan infrared sebagai tanda untuk dihancurkan. Itu biasa di sana. Makanya saya katakan bahwa saya menghormati tugas kalian dan saya patuh dengan regulasi yang ada di sini. Tapi setelah itu mereka paham banget dan kata mereka, mau kita siapkan pengawal dari otoritas Palestina di Gaza, dari pejuangnya.
mau kita siapkan pengawal agar supaya tidak ada antum terhindar dari orang-orang yang saya bilang enggak lah, saya 24 jam dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama saya berada di sini atas nama Indonesia, atas nama kemanusiaan, atas nama Merah Putih, saya sebagai muslim punya kewajiban untuk membela Palestina dan Masjidil Aqsa, insya Allah Allah bersama saya. Alhamdulillah dengan berbagai diinterogasi, ditahan, sampai mobil saya dipalang. Itu awal-awal dipalang oleh para pejuang yang pakai matanya kelihatan itu, pakai senjata. Ya biasa seperti itu. Biasa dan sampai ke tingkat alhamdulillah setelah beberapa hari tahun terakhir warga Gaza sudah mengenal Bang Onim. Bahkan Bang Onim di Gaza itu sudah kayak influencer public figure. Public figure karena kan setiap hari bersama dengan para pengungsi, makan dengan mereka, masak makanan, terus juga tiap hari bagi makanan saya lihat. Jadi warga Gaza khususnya media sosial itu belum pernah melihat aktivitas yang paling yang paling terkesan seperti saya memasak untuk distribusi terus menyuapkan kepada mereka itu belum ada. Jadi mereka melihat bahwa ini pasti Mossad nih seperti ini, seperti itu. Jadi benar-benar kegiatan saya itu di sana kegiatan yang paling killer ya, seperti itu. Yang orang asing atau orang Gaza yang belum mengenal Bang Onim dalam pikiran Mossad nih. Mossad nih. Ya seperti itu. Karena kan mereka dari generasi ke generasi dan hidup di wilayah tersebut dan banyak mata-mata juga yang tinggal di sana, banyak mata-mata juga bekerja sama dengan pihak Israel. Jadi otomatis ya orang asing seperti Bang Onim tentunya tidak mudah untuk beraktivitas sebebas seperti yang teman-teman lihat saat ini seperti itu. Ada gencatan senjata efektif atau sebenarnya Iya, gencatan senjata gini. Dari peperangan ke peperangan itu gencatan senjata sebenarnya ya antum tahu sendiri Yahudi ini kan tidak bisa dipercaya, bohongnya luar biasa kan, Nabi aja luar dibunuh. biasa, Nabi saja dibunuh, apalagi cuma manusia biasa. Gencatan senjata memang sudah disepakati dengan berbagai syarat, salah satunya pembebasan tawanan dan juga pembebasan tahanan serta membuka pintu perlintasan, masuknya solar, bahan makanan, tapi tidak semulus dengan apa yang disampaikan atau disepakati. Itu dilanggar terus oleh mereka raja pembohong kan, raja pembohong, raja suka pengrusak, raja suka membunuh seperti itu. Tapi pejuang Palestina udah paham watak mereka seperti itu. Jadi walaupun efektifnya untuk gencatan senjata efektifnya itu mungkin cuma 40%. Kan masih ditembak kemarin. Setelah gencatan senjata ditembak, masih gencatan senjata warga Gaza yang pulang ke rumah ditembak seperti itu. Jadi itu efektif banget sih untuk gencatan senjata. Bahkan saya sendiri berada di sana juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada saat Bang Onim masih di sana itu sudah terjadi gencatan senjata untuk menyelamatkan bantuan-bantuan nih. Nah, terakhir Bang, ini kalau sekarang Abang pulang nih, pasti juga nggak akan bisa tidur. Media Indonesia, media internasional mengundang, public figure mengundang, semua mengundang, membuat acara, bertanya bagaimana bisa Abang melewati ini semua. Nah, yang saya paling mengerikan tuh anak-anak, Bang. Ini kan sekolahnya jadi nggak jelas. Kalau di sini kami sekolah bisa sekolah, anak-anak antum sekolah enggak semua enggak. Iya, jadi memang ini gimana masa depan anak-anak salah satu alasan kenapa Bang Onim keluar dari Gaza ke Indonesia itu untuk menyelamatkan masa depan anak-anak. Jadi seperti saya katakan tadi, berjuang itu nggak boleh ego. Kita berjuang, egoisnya luar biasa. Oke, kita bergerak. Nggak mikirin anak-anak. Anak-anak gimana? Istri. Iya, anak-anak gimana? Iya, anak-anak. Mereka kan ini otomatis karena ego kita, mereka yang terima risikonya kan. Akhirnya ambil keputusan untuk keluar, untuk memikirkan sekolah anak-anak. Karena anak-anak saya juga sekolahnya udah hancur, kepala sekolah juga nggak ada kabar, terus juga teman sebangku pun nggak ada kabar. Itu nggak bisa ngapain. Yang pada akhirnya, yuk kita pulang aja ke Indonesia, sekolah di Indonesia. Tapi kata mereka, iya kita keluar dulu, tapi kalau udah aman kita pulang lagi ya ke Gaza ya. Jadi benar-benar mereka juga sebenarnya tidak mudah untuk meninggalkan Gaza. Itu sakit hati banget lah. Tidak mudah. Tapi ya demi masa depan anak-anak, demi maslahat orang banyak lagi. Jadi selama Bang Onim di Indonesia memang manfaatnya luar biasa untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza. Ya, untuk sementara
menunggu situasi kondusif. Anak-anak saya alhamdulillah yang putri pertama sudah diterima di Gontor. Itu langsung dari pimpinannya kontak Bang Onim kapanpun pintu terbuka untuk putra dan putri Bang Onim. Terima kasih banget kepada teman-teman Gontor. Yang kedua juga dari teman-teman banyak sekolah yang menawarkan juga dari Jakarta Islamic School. Tentunya sekolah antum juga terbuka dong untuk anak-anak seperti itu. Jadi terima kasih banget karena mereka melihat bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan orang yang sudah berbuat apa-apa ada di Indonesia. Apakah kita biarkan termasuk anak-anaknya Bang Onim. Jadi keluar dari Gaza kemarin juga memang kami hanya membawa paspor sebenarnya, membawa paspor. Tapi alhamdulillah semangatnya luar biasa. Bang, atau anak-anak rencananya tinggal di sini, abang kembali ke Gaza untuk amanah taktiknya itu. Seperti itu. Jadi pun sampaikan bahwa Bang Onim bukan lari, mohon maaf ya. Bahkan pulang lagi ke Gaza karena tinggalnya di sana, istri saya kerja di sana dan juga kediaman Bang Onim di sana, amanahnya juga di sana. Benar sekali. Jadi dunia Bang Onim di Gaza sebenarnya bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin datang ke jadi narasumber di mana-mana. Manfaatnya juga luar biasa untuk mengedukasi kan, menyampaikan situasi terkini, tapi nggak bisa lama di sini. Setelah kondusif Bang Onim akan pulang untuk melanjutkan perjuangan lagi insyaallah. Jadi mungkin anak saya di sini, nanti juga istri saya dan istri pulang. Dari istri pulang ke sana. Setelah Bang Onim sampai di sana, istri kembali lagi ke Indonesia untuk menjaga anak-anak di Indonesia. Nah ini juga ada pertanyaan Bang. Selain katanya abang itu Mossad, agen Israel, anehnya sosial media abang tuh lancar banget. IG bisa ngupload, YouTube ada, TikTok ada. Dapat internet dari mana? Iya, kan jadi susah itu. Iya, jadi awal-awal peperangnya itu sebenarnya internetnya sudah putus semua. Iya, tapi saya Bang Onim komunikasi langsung dengan Paltel, Palestine Telekomunikasi. Mereka memberikan akses khusus untuk Bang Onim. Karena kan mereka tahu ini kalau Bang Onim aksesnya putus, nanti pemerintah Indonesia komunikasinya gimana? Itu berlangsung cuma sekitar 10-15 hari kok. Akhirnya bisa upload dalam 24 jam, upload tersebut dan aman-aman. Ya itu salah satunya. Setelah 20 hari kemudian, tanpa internet, tanpa listrik, tinggal memperbanyak zikir, tinggal menyiapkan nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggal udah seperti itu aja. Jadi pada saat putus jaringan internet, kami melanjutkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaringan kami dengan Allah Subhanahu wa taala tembus langit lah seperti itu. Kalau jaringan internet putus kan kita depresi. Tapi begitu jaringan internet putus kita buka jaringan, lanjutkan jaringan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Wah, tenang banget. Walaupun dalam situasi maut akan menjemput kita, tapi karena hati kita selalu terpaut, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, lebih ridho, lebih ikhlas dan lebih tenang seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah, teman-teman semuanya. Dan memang sampai dengan saat ini kan media sosial Bang Onim juga aman. Itu strategis juga sebenarnya. Jadi antum sebagai public figure, kan di-ban, kita udah teman-teman public figure influencer, oke lah. Antum emosinya luar biasa, sakit hatinya luar biasa. Sakit pasti. Dan sedihnya luar biasa. Antum aja sedih, apalagi Bang Onim yang melihat langsung. Itu kita harus punya strategi. Kan kita membangun media sosial dan akun ini kan tidak mudah. Bertahun-tahun bisa dapat 200.000 lah, 500.000 lah, terus centang biru lah. Ini kan tidak mudah. Dalam berjuang seperti saya katakan tadi, itu harus mencantik. Yang pertama, napasnya panjang. Yang kedua, itu nggak usah kerasa kerusuk. Walaupun kita melihat ada darah, kematian. Ya ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah, karena kita sebagai manusia sedih, akhirnya kita mempublish dengan seperti itu 24 jam. Tapi orang-orang sana itu mereka sudah katakan bahwa yang namanya ajal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kenapa kita? Iya kan? Kita bergerak ini tentunya sebagai tugas kewajiban kita, dan yang paling utamakan itu adalah doa para saudara-saudara kita. Yang main sosial media itu juga harus punya strategi. Yang pada akhirnya sampai 1 juta dapat centang biru, 2 juta centang biru, tiba-tiba publish ditutup akunnya, kan lanjut perjuangannya dari nol lagi dong, seperti itu. Jadi dipilih. Bang Onim itu prinsipnya memilih video atau foto yang dianggap ini kayaknya aman deh seperti ini. Kalaupun video kematian atau darah itu
Setelah saya publish 4 jam kemudian take down. Otomatis kan sudah banyak yang download. Itu pesan aja seperti itu yang Bang Onim pakai, baik itu di khususnya di Instagram dan juga di Facebook. Makanya alhamdulillah ya biar sosial media kita juga sehat sih sebenarnya. Sehat kita juga sehat, sosial media juga sehat. Perjuangan kita kepada saudara-saudara kita juga berjalan terus insyaallah. Bang, ini pertanyaan banyak orang juga ada yang bilang begini, ini kan sekarang semua berharap. Semua meminta pada Allah genocide, pembantaian ini bukan kita ingin lama tapi cepat berakhir. Sehingga Gaza kembali pulih lagi, aktivitas kembali pulih lagi. NPC sendiri punya program apa untuk recovery ke depan? Karena Cinta Quran ada rencana untuk kemudian tahapan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya akan menyalurkan ke NPC. Karena saya sudah lihat langsung bagaimana amanahnya beliau dan timnya. Iya, untuk saat ini kan fase emergensi. Fase emergensi yang kita sasarankan itu adalah bantuan obat-obatan, bantuan makanan, bantuan air minum. Jadi saudara-saudara kita di Gaza Utara saat ini mereka makan untuk berjuang. Kita lihat sendiri bagaimana kaum muslimah putra-putrinya sudah meninggal dunia, tetapi mereka mengatakan bahwa alhamdulillah anak kami sudah selamat. Kami sangat bersyukur karena kami dihidupkan atau dihadirkan di tanah Palestina. Itu ketegaran dari muslimah Palestina. Apa yang kita serahkan kepada saudara-saudara kita di Gaza, baik donasi dan juga bantuan materi lainnya, ini bentuk menggugurkan kewajiban kita karena kita belum bisa terjun langsung seperti Bang Onim. Akan tetapi untuk melihat isu Palestina, kalau bisa jangan terlalu terfokus dengan namanya sumbangan. Akan tetapi bagaimana kita mengasah semangat kita, mengedukasi generasi kita. Jika generasi kita itu sudah diasah dengan ilmu sejarah Palestina dan juga Masjidil Aqsa Mubarak, yang namanya donasi ikut sendiri seperti itu, bonus. Dan di sini juga sebenarnya saya juga menghimbau kepada teman-teman di Kementerian Agama dan MUI kalau bisa memperjuangkan agar supaya sejarah Palestina dan sejarah Masjidil Aqsa, keutamaan Palestina, keutamaan Masjidil Aqsa itu masuk ke kurikulum, baik itu universitas maupun madrasah dan juga sekolah lainnya. Ini bagian dari dukungan kita agar supaya generasi kita itu pada melihat atau mendengar Palestina bukan reaksi saja itu selesai. Nah, bantuan saat ini itu emergensi, kami juga punya program jangka panjang. Ini yang paling berat sebenarnya, yang mana kami dengan saat ini sudah 170 masjid rata dengan tanah, sekolah-sekolah pun hancur, 170 masjid hancur, gereja pun hancur dan fasilitas umum seperti pabrik roti, pabrik air minum juga hancur. Nah, NPC punya program selain dari fase emergensi, kami juga punya program jangka panjang, sudah bangun pabrik air minum dengan Ustadz Aagim DT Peduli, yang tadinya sebelum peperangan sudah harus kami resmikan pabrik air minum dengan kapasitas satu hari bisa menghasilkan 350.000 sampai 400.000 liter. Tapi pada saat kami mau meresmikan pecah terjadi peperangan. Jadi tadinya itu Ibu Retno Marsudi ingin menyampaikan kata sambutan dalam bentuk video, tapi saya bilang sekarang hancur. Saya bilang Bu, kayaknya kita belum bisa meresmikan karena terjadi peperangan. Sampai dengan saat ini kami tidak ada informasi tentang pabrik air minum dan juga masjid yang kita bangun pun tidak ada kabar sama sekali. Mudah-mudahanlah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Program jangka panjang NPC nantinya itu yang dibutuhkan, program jangka panjang yang akan kami galangkan itu pabrik roti, pembuatan pabrik roti, dan juga sekolah khusus anak yatim. Nah, kami punya anak yatim lebih dari 1.000, lost kontak, sudah ada yang meninggal, banyak yang meninggal, Pak. Saya pernah ketemu dengan keluarganya, itu mereka sudah berada di bawah reruntuhan rumah anak yatim tersebut. Jadi kami ingin membangun sekolah anak yatim, nanti dalam sekolah tersebut ada kamar untuk mereka nginap. Yang pertama, ada dapur, ada klinik, jadi memang satu kompleks ini khusus anak yatim. Jadi mereka bisa nginap di situ, guru-gurunya pun akan kami tempatkan di situ. Itu membutuhkan dana untuk anak yatim tersebut, sekolah anak yatim tersebut sekitar 8 sampai dengan 9 M, termasuk pembebasan tanah tersebut. Ya 10 M sudah bagus lah untuk menghadirkan, ada klinik lah di situ seperti itu. Dengan luas tanahnya 500 sampai dengan 700 meter persegi. Bikin kompleks di situ. Jadi anak yatim yang ada di Gaza, khususnya Gaza Utara itu kita tempatkan di situ semua. Kondisi yang paling parah di utara kan ya? Atau di selatan lebih? Pada saat terjadi peperangan memang semuanya dijadikan target. Utara, kota Gaza,
Gaza Tengah dan juga Gaza bagian selatan. Yang paling parah di Gaza bagian utara, yang di Rumah Sakit Indonesia yang sudah dikuasai, sama di Gaza City. Yang Bang Onim kan tinggal di kota Gazanya itu, tanknya sudah masuk, terus rumah sakit sudah dihancurkan, para pasien sudah diusir, sudah dibunuh, bahkan dokter-dokter sudah ditangkap. Jadi benar-benar pelanggaran hak asasi manusia abad ini di jalur Gaza yang pertama. Pembantaian luar biasa abad ini di jalur Gaza saat ini. Tragedi Nakba 2023 terjadi lagi di jalur Gaza saat ini. Dan juga genosida murni saat ini terjadi di jalur Gaza. Bang, tadi boleh diinfo ya. Yang pertama adalah kami membangun gedung sekolah untuk anak yatim. Berikut juga kamar mereka, tempat-tempat pendidikan mereka yang layak, kemudian pabrik roti ya, insyaallah. Bagi teman-teman yang mau ikut, di bawah sudah ada link untuk donasi ya. Selain itu apalagi Bang yang rencana NPC? Pabrik air minum tadi kalau sudah dihancurkan kita bangun lagi. Terus juga kalau bisa kita bangun sekolah lagi, mungkin kalau 160 mungkin Indonesia bisa bangun 10 unit untuk bagi-bagi tugas ya dengan negara-negara lain. Itu memang untuk program jangka panjang. Dan kalau bisa Indonesia bisa kembali bangun rumah sakit Indonesia tidak hanya di Gaza Utara yang Mercy. Yang Mercy saat ini kan mereka sedang memperbaharui untuk merenovasi dan juga membangun yang sudah rusak. Nah kalau bisa Indonesia pun bisa membangun rumah sakit di kota Gaza atau di Gaza bagian selatan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia seperti yang dibangun oleh teman-teman Mercy itu kita membutuhkan dana 160 miliar kalau tidak salah. Sebenarnya dananya bagi Allah Subhanahu wa taala kecil lah. Tinggal bagaimana kita menyatukan semangat kita untuk membangun. Kalau bukan rumah sakit, mungkin kita bangun klinik. Kalau bangun klinik itu cuma membutuhkan dana sekitar 20 sampai 30 M. Klinik ya, klinik Indonesia insyaallah. Insyaallah teman-teman semuanya, ini kita udah melihat langsung ya bagaimana perjuangan, pengorbanan ya, bahkan beliau sendiri ini harus mengantar dulu sebentar keluarga dan hatinya, badannya ada di sini tapi hatinya masih ada di Gaza. Karena di sanalah ladang jihad beliau, ladang perjuangan beliau. Bang Onim ini luar biasa, saya malu banget ya dengan teman-teman yang sekarang berjuang. Iya, malu banget benar-benar saya nggak bisa apa-apa ya. Dan beliau tadi mewasiatkan kepada kita ya, Gaza ini adalah para penjaga Masjidil Aqsa. Kiblat pertama umat Islam, kota suci umat Islam, tempat Mi'raj Isra-nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ini adalah tempat yang harusnya setara dengan Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, maka kita harus bersikap yang sama. Maka teman-teman semuanya, kita mengucapkan terima kasih pada Bang Onim yang di antara kesibukannya, di antara sekian banyak aktivitasnya menyempatkan hadir ke rubrik kata UFK. Dan bagi teman-teman semuanya, tolong diklik tombol share-nya, bagikan ke sebanyak-banyak akun, bagikan. Semakin banyak antum sebarkan, semakin banyak yang tahu, sadar, dan ikut berjuang bersama. Bang Onim, makasih banyak. Terima kasih Ustaz. Dan ini momen bagi kita umat Islam Indonesia itu membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita cinta terhadap Palestina, kita bersama dengan perjuangan masyarakat Palestina dan dukungan terhadap Palestina bagi kita umat Islam itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab. Kita memberikan dukungan terhadap Palestina. Presiden Jokowi saja sudah di barisan pertama, Ibu Retno di barisan pertama. Masa kita umat Islam atau ulama Indonesia masih harus mempertimbangkan kan nggak pantas lah seperti itu. Apalagi kita muslim terbesar di dunia. Benar, muslim terbesar di dunia. Isu Palestina tentunya ini menjadi kewajiban kita dan kita punya, mohon maaf, Indonesia punya hutang besar terhadap Palestina. Orang Palestina, Indonesia sebelum merdeka saja, Palestina sudah berani bilang Indonesia merdeka. Iya kan? Pada saat kita Indonesia meraih kemerdekaan harus dengan darah dulu. Mereka sudah mengatakan bahwa Indonesia merdeka. Dengan meletakkan Indonesia merdeka dan ini kami titipkan. Iya. Makanya Indonesia, seluruh agama di Indonesia, mohon maaf, kita punya hutang terhadap Palestina. Yang pertama. Yang kedua,
ini sudah menjadi amanah konstitusi. Kan kita juga berpatokan terhadap undang-undang kan yang tercantum dalamnya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saat ini masih terjajah mereka. terjajah. Kita berjuang baru 40 hari. Sudah langsung kapok, kok belum merdeka. Belum merdeka dari Hong Kong. Orang kita ini kan butuh tanggung jawab, butuh semangat kan seperti itu. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Krisis kemanusiaan saat ini di Gaza. Dan pri keadilan. Gak punya keadilan. Sudah lebih dari 75 tahun. Kita sekarang baru 40 hari. Sudah mulai turun semangatnya Ustaz. Makanya selama saya berada di sini, kok semangatnya turun ya? Padahal Bang Oni semangatnya selalu datar seperti ini. Kok teman-teman Indonesia turun? Teman-teman, mohon maaf, teman-teman di Gaza itu mereka punya media sosial. Punya main di media sosial juga. Kendalanya mereka tidak punya listrik dan jaringan. Nah kita dong di sini 24 jam bisa punya kuota, punya listrik, punya masa sih kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita di Palestina yang dengan merepost Instagramnya IDF, merepost terus Instagramnya PM pembunuh, merepost orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan Palestina. Itu bagian dari kewajiban kita, tanggung jawab kita seperti itu. Jadi sekali lagi sudah momennya saat ini kita menunjukkan kalau kita cinta. Jangan sampai nih di akhirat kelak nanti kita akan ditanya bahwa wahai Ustadz Fatih dan Bang Onim, selama antum hidup di dunia apa yang sudah antum lakukan untuk Palestina, hamba terbaikku yang mereka sudah mengorbankan jiwa dan raga mereka. Kita korban apa? Benar seperti itu. Tanah Palestina nantinya kan yaumil mahsyar, dihidupkan dan dimatikan di mana? Di Palestina seperti itu. Jadi kita buktikan bahwa kita cinta dan kita buktikan bahwa kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai saudara-saudara kita di Palestina. Bang Onim terus berjuang, kami siap support. Support dari semua hal, doa, material, juga semua support dan tanda terima kasih dan kepercayaan kami. Kami insya Allah menyalurkan amanah yang teman-teman berikan untuk tahap kedua. Alhamdulillah ini bismillah kami sampaikan tahap kedua. Ya. Jadi total yang kami sampaikan di tahap kedua sudah hampir 300 juta. Dan sekarang sudah kumpul lagi dana ya sekitar 1 miliar lebih. Insya Allah kita pun akan bertahap salurkan ke NPC. Dan kami percaya kepada NPC menyalurkan sesuai ya dengan amanah ya. Dan Bang Onim berjuang ya bertaruh nyawa untuk menyalurkan ini. Terima kasih Bang Onim, mudah-mudahan Allah berkahi. Dan teman-teman mohon dipertegas lagi bahwa dana ini sudah diterima sebagiannya oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza dan kita akan melanjutkan karena yang kita alokasikan ini adalah makanan dan juga air minum. Mereka minum untuk berjuang, makan untuk berjuang. Dan teman-teman, masa sih sekecil apapun tidak mau diikhlaskan untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza. Nah kita dengan mengikhlaskan insya Allah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rezeki buat teman-teman yang sudah menyisikan melalui sahabat Al-Qur'an, melalui Ustadz Fatih. Kami tentunya hanya menyampaikan dan hanya memfasilitasi. Jazakallah khairan katsiran kepada teman-teman sahabat Al-Qur'an, pada keluarga besar antum Ustadz Fatih dan juga teman-teman yang sudah mendonasikan melalui sahabat Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya. Nanti insya Allah kita akan update lagi. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Setiap tahun, Cinta Quran Foundation selalu terdepan dalam bergerak membantu umat menuju Indonesia Cinta Quran. Dengan syiar Quran Project, kami selalu hadir untuk mendakwahkan Quran. Kami hadir mengarungi perjalanan terjal ke daerah pelosok ke seluruh Indonesia dalam upaya untuk membebaskan Muslim dari buta aksara Quran. Kami hadir untuk memberikan pendidikan tak berbayar, mulai dari bimbingan belajar baca Quran hingga sekolah alam berbasis Quran untuk anak-anak. Kami juga berjuang sungguh-sungguh untuk terdepan dalam kemanusiaan. Setiap saat, kami berupaya untuk membantu anak-anak pejuang kesembuhan, para pejuang nafkah yang sulit untuk makan, hingga korban bencana alam. Dan kami setia menyalurkan amanah umat, menyalurkan zakat yang 100% disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan tanpa potongan. Kami juga menyiapkan pendidikan agar para da'i dapat menyebarkan Islam dan Al-Quran ke seluruh Indonesia, bahkan dunia.
Karena kepercayaan umat, inilah yang bisa kami lakukan. Jadilah bagian besar dalam Syiar Quran Project.